Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Fauzan Zam'an. Saya mahasiswa Universitas Perjuangan Tasikmalaya, Prodi Teknik Informatika. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS, mata kuliah Jaringan Komputer. Nah, pada video ini akan dijelaskan bagaimana cara untuk merancang jaringan pada Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer ini merupakan aplikasi yang memiliki fungsi untuk merancang sebuah sistem atau topologi jaringan yang akan diterapkan pada dunia nyata atau kerja. Baik teman-teman, kita buka dulu Cisco Packet Tracer-nya. Di sini saya menggunakan Cisco Packet Tracer 6.2. Nah, seperti ini tampilan aplikasinya. Kemudian saya sudah menyiapkan terlebih dahulu jaringan yang telah saya rancang. Kita zoom out dulu supaya kelihatan. Nah, jadi jaringannya seperti ini ya, teman-teman. Kita tunggu dulu sampai semua kabelnya terkoneksi. Nah, kalau sudah muncul titik hijau seperti ini, artinya semua kabelnya sudah terkoneksi dengan baik ya, teman-teman. Nah, teman-teman, pada jaringan yang saya rancang ini terdapat 10 jaringan. 9 diantaranya menggunakan static routing, kemudian yang satu ada DHCP yang sebelah kanan ini ya. Kemudian yang di kiri ada satu jaringan yang menggunakan jenis jaringan wireless atau nirkabel ya. Nah, teman-teman, pada topologi jaringan yang saya rancang pula ada satu web server yang nantinya akan menampilkan halaman web yang bisa diakses seluruh klien ya pada topologi jaringan ini. Topologi jaringan yang saya rancang ini memiliki jenis topologi jaringan star. Apa itu topologi jaringan star? Jadi topologi jaringan star ini merupakan sebuah topologi yang model jaringannya menyerupai bintang dengan server yang berada di tengah sebagai pusatnya. Sedangkan perangkat komputer terletak seperti cabang-cabang dari server tersebut. Nah, jadi ini pusatnya ya, berupa switch atau hub biasanya, kemudian dikelilingi oleh kliennya. Kemudian juga pusat server yang terletak pada topologi jaringan ini yang tadi sudah saya bahas berupa hub atau switch, dan perangkat tersebut kemudian akan terhubung dengan masing-masing komputer yang ada. Dengan model jaringan seperti ini, proses pengiriman data akan melalui pusat server terlebih dahulu atau switch. Baru setelah itu data akan dikirimkan ke seluruh komputer klien atau komputer tertentu sesuai tujuannya. Nah, topologi star ini pula cocok digunakan pada perusahaan maupun tempat lain yang memiliki jaringan dengan kontrol data terpusat. Jadi teman-teman, bisa kita lihat ya, ciri atau karakteristik dari topologi jaringan dengan jenis star. Yang pertama, pusatnya itu berupa hub atau switch, kemudian dikelilingi oleh kliennya atau PC-nya ya. Nah, adapun topologi jaringan dengan jenis star ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya diantaranya yang satu, pemeliharaannya mudah. Kenapa pemeliharaannya mudah? Karena sifatnya terpusat ya. Jadi apabila ada satu klien yang bermasalah, tidak akan mengganggu kepada lalu lintas data yang lain. Nah, kemudian teman-teman, kelebihan dari topologi jaringan star ini yang kedua adalah kecepatan transfer dalam jaringan komputer ini besar. Kenapa besar? Karena itu tadi sistem pengiriman datanya itu terpusat sehingga tidak akan mengganggu lintasan data yang lain gitu ya. Kemudian kelebihan dari topologi jaringan star ini yang ketiga, mudah melakukan pengembangan. Jadi apabila kita akan menambahkan PC yang baru ke dalam jaringan, kita tinggal menghubungkannya dengan switch, kemudian mengkonfigurasikannya dari pusat. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman, topologi star ini juga memiliki kekurangan ya. Kekurangannya diantaranya yang pertama ini membutuhkan banyak kabel. Jadi apabila teman-teman ingin membuat jaringan dengan jumlah klien 20, kita juga membutuhkan kabel sebanyak 20 juga. Sangat boros ya. Untuk kekurangannya yang kedua, berpotensi mengurangi kecepatan data. Meskipun tadi di dalam keuntungannya atau kelebihannya, transfer data ini memiliki kecepatan yang besar, tetapi apabila kliennya semakin banyak, maka akan berpotensi untuk mengurangi kecepatan datanya nanti.
Nah, kemudian teman-teman, kekurangan pada topologi jaringan star ini yang ketiga, perlu berhati-hati pada hub dan switch. Karena switch ini sebagai pusat dari transfer data terhadap klien ya. Apabila switch ini terganggu, maka seluruh klien yang ada pada jaringan tersebut yang berpusat pada switch tersebut akan terganggu. Nah, kemudian teman-teman, IP yang digunakan pada jaringan yang saya rancang ini merupakan IP kelas B. Apa itu IP kelas B? Jadi, alamat IP kelas B ini biasanya byte pertamanya selalu bernilai antara 128 sampai 191 dalam bilangan desimal ya. Saya juga sudah menyimpan note di setiap jaringan, menyimpan catatan ya. Bisa dilihat. Nah, ini bisa dijadikan salah satu contoh ya, bahwa IP yang saya gunakan pada jaringan ini merupakan IP kelas B. Byte pertamanya itu antara 128 sampai 191. Nah, ini byte pertamanya 172. Berada di antara interval tersebut kan. Kemudian dilanjutkan 168.10.0. Begitupun yang lainnya 172, 168, 20.0, 172, 168, 30.0 dan seterusnya. Kemudian langkah selanjutnya teman-teman, saya akan memaparkan bagaimana cara untuk mengkonfigurasi jaringan dengan tipe static routing ya. Yang pertama, kita buka dulu routernya, kemudian pergi ke menu config yang ada di atas, cari fast ethernet 0/0. Nah, fast ethernet ini adalah IP dari port yang menuju ke jaringan ya. Nah, IP dari kabel ini, port yang menuju jaringan. Di sini saya berikan IP-nya 172.168.10.1 karena nanti jaringan ini akan saya beri IP dengan 172.168.10.0. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Nah, kemudian teman-teman, pada fast ethernet 0/1-nya kita berikan IP 172.16.100.2 dengan subnet mask 255.255.255. Jadi fast ethernet 0/1 ini merupakan port yang terhubung nantinya ke switch utama yang berada di tengah ini ya. Nah, kemudian teman-teman jangan lupa apabila sudah memberikan IP terhadap port fast ethernet 0/0 dan 0/1, nanti biasanya keadaan dari port statusnya ini off ya. Jangan lupa kita centang on. Yang ini juga centang on. Sehingga keadaan dari portnya ini nanti akan berada pada keadaan on. Nah, kemudian apabila kita sudah mengkonfigurasi routernya, kita konfigurasi PC-nya ya atau kliennya. Kita klik PC-nya, kemudian cari menu desktop, kemudian IP configuration. Nah, pada IP configuration ini yang pertama protokolnya kita pilih static, kemudian IP address-nya saya berikan 172.168.10.2 karena ini jaringannya 10.0 ya. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya merupakan IP router yang menuju ke jaringan ya, 172.168.10.1 ya, yang kita bisa lihat di fast ethernet 0/0 tadi. Nah, di sini. Nah, kemudian apabila sudah memberikan IP ke klien, begitupun yang lainnya ya, sama ya caranya. Kita pergi ke PC, kemudian desktop, IP configuration, semuanya sama seperti itu. IP address-nya kita berikan, kemudian subnet masknya, kemudian default gateway-nya. Jangan lupa seluruhnya yang menggunakan routing static. Seperti itu ya cara untuk mengkonfigurasinya. Nah, kemudian teman-teman, apabila kita sudah selesai memberikan IP terhadap router dan seluruh klien ya, kita melakukan konfigurasi di routingnya ya. Kita pergi ke menu config yang ada di atas, kemudian cari routing dan bawahnya ada static, kita klik static. Nah, kemudian kita melakukan konfigurasi pada menu static ini. Kita masukkan network tujuan, misal di sini ada 172.168.20.0.
Nah, jadi network ini diisi dengan alamat IP jaringan yang dituju ya. 172.168.20.0 misal. Kemudian subnet masknya kita isi dengan 255.255.255.0. Kemudian next hop ini merupakan alamat IP dari router terdekat dari jaringan tersebut ya, yaitu port yang menuju ke switch utamanya ya. Karena port yang menuju switch utama dari router 2 pada jaringan yang kedua ini ada di sini, kita klik saja. Kita lihat portnya itu fast ethernet 0/1. Jadi kita lihat IP-nya. Pergi ke router, kemudian config fast ethernet 0/1, kita copy IP-nya ya. Kemudian kembali ke router ini, kita pastekan IP yang telah kita copy tadi dari router 2 ke next hop. Kemudian tinggal kita add. Nah, kemudian begitupun untuk jaringan yang lain ya. Cara untuk mengkonfigurasi routing statiknya itu seperti ini. Networknya adalah alamat dari jaringannya, misal ini 30.0. Kemudian masknya kita isi dengan 255.255.255.0. Kemudian next hopnya merupakan alamat IP dari router terdekat dengan jaringannya yang menghubungkannya ke switch. Seperti itu. Apabila sudah dikonfigurasi, jangan lupa untuk mengklik add supaya nanti network address-nya tersimpan di bawah ya di sini. Nah, kemudian teman-teman, cara untuk mengkonfigurasi jaringan yang menggunakan pemberian IP dengan protokol DHCP ya. Jadi pada topologi jaringan yang saya rancang ini, jaringan yang menggunakan protokol DHCP berada di sebelah kanan ini ya. Kita zoom in agar lebih jelas terlihat ya. IP-nya ini 172.168.50.0 ya. Jadi nanti saya akan berikan IP pada jaringan ini dengan 50.0. Caranya kita konfigurasi di router, kemudian config port yang menuju ke jaringannya ya. Nah, port ini portnya 0/0. Kita klik saja pada config, kemudian fast ethernet 0/0. Kemudian apabila sudah, klik CLI. Kemudian kita melakukan konfigurasi dengan basis command line ya. Nah, baik teman-teman, apabila sudah muncul tampilan seperti ini, command line interface dengan interface-nya fast ethernet 0/0, langsung saja kita melakukan konfigurasi dengan command line ya. Yang pertama ketik service DHCP, kemudian enter, kemudian IP DHCP pool net strip pool, kemudian enter, kemudian network, kita tulis IP yang akan menjadi alamat dari jaringan tersebut ya. 172.168 tadi titik 50.0, kemudian net masknya 255.255.255.0, kemudian enter. Kemudian selanjutnya kita ketik default strip router ya. Default router, IP dari routernya ya yang menuju ke jaringan 172.168.50.1. Saya berikan IP-nya seperti ini. Kemudian exit. Nah, apabila sudah, kemudian kita ketik IP DHCP exclude strip address 172.168.50.1.
Kemudian kita masukkan alamat IP, nanti dimulai dari berapa gitu ya alamat IP-nya, 172.168.50.2. Apabila sudah, kita enter saja. Nah, mungkin itu konfigurasi di router untuk jaringan yang menggunakan protokol DHCP ya. Nah, kemudian teman-teman, langkah selanjutnya kita akan konfigurasi klien yang ada pada jaringan ini ya, yang ada pada jaringan 50.0. Caranya cukup mudah. Yang pertama kita klik dulu web server, kemudian ke config, ke desktop, kemudian IP configuration. Kita tinggal rubah protokol yang digunakan dari static menjadi DHCP, dan kita tunggu nanti IP address-nya diberikan dari router yang telah dikonfig tadi. Nah, apabila sudah berhasil, nanti keterangannya seperti ini, DHCP request successful. Nanti muncul IP address-nya, kemudian subnet mask-nya, dan default gateway-nya. Mungkin begitu cara untuk mengkonfigurasi jaringan menggunakan protokol DHCP ya. Protokol DHCP ini memudahkan kita agar memberikan IP kepada kliennya itu lebih mudah ya. Tinggal rubah tadi protokol yang digunakan dari static menjadi DHCP. Begitupun seterusnya ya, nanti pada PC atau klien yang berada pada jaringan 50.0 ini. Seperti itu caranya. Nah, kemudian teman-teman setelah melakukan konfigurasi pada routing static, kemudian yang tadi ada protokol DHCP, kita berlanjut ke satu jaringan yang menggunakan jenis jaringan wireless atau nirkabel ya. Caranya cukup mudah. Nanti keadaan pertama dari PC atau laptop yang digunakan itu fisikalnya seperti ini ya. Bisa dilihat di sebelah sini portnya itu masih port Ethernet ya. Kita ganti. Bagaimana caranya? Yang pertama matikan dulu laptopnya, kemudian drag port Ethernet ini ke sebelah sini, kemudian ganti dengan adapter wireless supaya bisa terhubung tanpa kabel atau nirkabel atau wireless ya. Kemudian kita nyalakan lagi, nanti si PC-nya akan terhubung ke access point ini. Jadi perangkat access point ini digunakan untuk jaringan yang menggunakan jenis jaringan wireless ya. Kita hapus kembali. Nah, kemudian cara konfigurasi routernya sama. Jadi kabel fast ethernet atau port fast ethernet 0/0 nya kita berikan IP 172.168.100.1 karena ini jaringannya 100.0. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian pada fast ethernet yang menuju ke switch utama kita berikan IP 172.16.100.11 subnet masknya 255.255.255.0. Nah, kemudian teman-teman apabila sudah melakukan konfigurasi di routernya, kemudian kita konfigurasi kliennya. Kita buka laptopnya, kemudian pergi ke menu desktop, IP configuration, kita konfigurasi di sini. Protokol yang kita gunakan static, kemudian IP address-nya diberikan 172.168.100.2 karena ini jaringannya 100.0, kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya atau port router yang menghubungkan ke jaringan ini portnya 0/0, kita copy dari sini, kemudian kita pastekan ke default gateway-nya ya. Begitupun ke seluruh laptop yang terhubung ke jaringan wireless ini ya, jaringan 100.0. Dan teman-teman jangan lupa untuk mengkonfigurasi laman web yang berada pada servernya ya, karena ini akan digunakan sebagai web server. Kita lihat di service ya. Pada menu service cari http, kemudian index.html yang di bawah ini, klik edit. Kemudian nanti edit dengan
apapun halaman HTML yang teman-teman kalian mau tampilkan ya. Di sini saya tampilkan nama saya, kemudian kelas dan NIM-nya. Kemudian apabila sudah di save, kemudian close, dan nanti kita akan coba buka dari seluruh klien yang ada pada topologi jaringan yang saya rancang. Kemudian teman-teman, langkah terakhir untuk membuktikan apakah topologi jaringan yang saya rancang ini sudah benar atau sudah bisa berjalan dengan semestinya, kita melakukan tahap testing. Bagaimana caranya? Kita ping saja ya, misal dari jaringan 40.0 PC ini ke jaringan DHCP yang ada di kanan ya. Coba kita ping. Biasanya memerlukan 2 atau lebih ya, 2 atau 3 kali untuk pingnya sukses ya. Nah, ini di bawah keterangannya ada pingnya sukses, berarti jaringannya sudah terhubung ya. Nah, kemudian kita coba ping dari PC yang berada pada jaringan yang bawah ya, yang di sini 90.0 ke jaringan wireless 100.0. Kita coba ya ping. Seperti biasa butuh beberapa kali percobaan ya agar pingnya sukses. Kita coba terus aja teman-teman. Nah, pingnya sukses ya. Berarti jaringan topologi yang saya rancang ini sudah berjalan dengan lancar ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, tahap testing selanjutnya kita coba buka halaman web yang berada pada web server pada topologi jaringan yang saya rancang ya. Apabila nanti muncul tampilannya seperti ini, nah seperti ini berarti berhasil ya teman-teman, berarti terhubung gitu jaringannya. Pertama-tama kita lihat dulu IP-nya ya, 50.3. Coba kita buka dari jaringan yang agak jauh ya, dari sini 172. Nah, pertama buka dulu PC-nya, kemudian di menu desktop pilih web browser. Kita ketik IP-nya ya, 172.168. Tadi 50.3 ya. Kita coba enter. Kemudian tunggu. Nah, apabila muncul tampilannya seperti ini, tandanya berarti jaringannya sudah terhubung ya, teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya kita coba buka halaman web yang berada pada web server ini dari jaringan 100.0 yang wireless ini ya. Kita coba seperti tadi, buka laptop, kemudian kita pergi ke desktop, pilih web browser, ketik IP web servernya ya, 172.168 50.3 ya. Kita enter. Nah, sudah muncul juga ya tampilan web servernya. Berarti itu menandakan bahwa jaringan 100.0 ke jaringan 50.0 ini sudah terhubung ya. Mungkin teman-teman cukup sekian pemaparan mengenai topologi jaringan yang saya rancang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.